Saya Riza Najla Azri, NIM 0310221015. Saya Nurul Amirah, NIM 0310222063. Klasifikasi burung merpati ini yang pertama Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Columbiformes, Family Columbidae, genus Columba, dengan spesies Columba livia. Alat yang kami gunakan, yang pertama pisau cutter, yang kedua alat bedah, yang ketiga sarung tangan, yang keempat masker, yang kelima bak parafin, yang keenam jarum pentul. Lalu pada bahannya burung merpati betina. Selanjutnya morfologi burung merpati. Yang pertama kepala, tempat organ sensori utama seperti mata, hidung, dan mulut. Lalu sayap penutup bawah yang berisi otot dan struktur yang memberikan kekuatan saat mengepakkan sayap yang memungkinkan burung menghasilkan daya angkat untuk terbang. Lalu ada sayap sekunder yang berfungsi untuk stabilitas dan kontrol arah saat terbang. Lalu sayap primer yang bertanggung jawab atas kekuatan dorong saat terbang. Selanjutnya ada mata yang memiliki penglihatan tajam yang membantu dalam mendeteksi makanan dan predator. Lalu pada mulut berfungsi untuk mengambil dan memakan makanan seperti biji-bijian dan serangga kecil. Lalu ada bulu dada yang membantu menjaga suhu tubuh tetap hangat. Selanjutnya ada kaki yang digunakan untuk bertengger, berjalan, dan menopang tubuh saat berada di darat. Yang terakhir ada tungging yang berfungsi untuk mendukung ekor yang membantu dalam manuver dan keseimbangan saat terbang. Selanjutnya adalah dokumentasi proses pembedahan burung merpati betina. Pertama, kami mencabut bulu merpati betina. Setelah bulu tercabut, lalu mulai membedah. Setelah terbedah, bisa dilihat organ reproduksi betina pada merpati. Saya akan menjelaskan bagian anatomi burung merpati. Nah, yang pertama itu ada trankea, yang dimana trankea merupakan saluran pernapasan yang menghubungkan rongga mulut dengan paru-paru. Nah, fungsi utamanya itu adalah sebagai jaluran udara masuk dan keluar selama proses pernapasan. Nah, pada burung, trankea ini sering dilengkapi dengan string atau organ suara yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan suara. Nah, yang kedua itu ada jantung. Jadi jantung burung ini memiliki 4 ruang, yang dimana 2 anterium dan 2 ventrikel yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi utama jantung ini adalah mengedarkan darah yang kaya oksigen ke jaringan tubuh melalui sistem sirkulasi dan pengembalian darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru untuk pertukaran gas. Nah, yang ketiga ini ada paru-paru. Nah, paru-paru burung ini berbeda dari mamalia karena memiliki sistem pernapasan yang sangat efisien. Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk melakukan pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida. Pada burung, paru-paru bekerja sama dengan kantung udara yang mendukung pernapasan bahkan pada saat mereka terbang. Nah, yang keempat ini ada otot rangka. Nah, otot rangka ini mendukung pergerakan tubuh burung melalui gerakan terbang. Otot ini sangat berkembang terutama pada sayap dan kaki untuk menunjang aktivitas terbang, berdiri, serta berjalan. Nah, yang kelima ini ada liver atau hati. Hati ini berfungsi untuk menyaring racun dari darah, terus menyimpan cadangan energi dalam bentuk glikogen dan memproduksi empedu yang membantu pencernaan lemak. Selain itu, hati juga berperan dalam metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, yang keenam ini ada ampela. Ampela adalah bagian dari sistem pencernaan burung yang berfungsi untuk menggiling makanan. Karena burung tidak memiliki gigi, ampela yang memiliki otot kuat akan membantu menghancurkan makanan dengan bantuan kerikil kecil yang biasanya ditelan burung. Nah, yang terakhir ini ada usus.
Nah, usus ini berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan. Makanan yang telah dihancurkan di ampela akan diteruskan ke usus untuk proses pencernaan kimiawi, di mana enzim-enzim membantu mengurangi makanan menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat diserap ke dalam darah. Reproduksi pada merpati betina yang pertama itu ada ovarium yang terletak di dekat ginjal bagian atas. Hanya ovarium yang berkembang sebagai pembentukan telur. Lalu ada oviduk. Oviduk ini adalah saluran panjang yang terdiri dari beberapa bagian yang berfungsi untuk pembentukan dan transportasi telur. Di dalam oviduk terdapat infundibulum, bagian awal yang menangkap ovum setelah ovulasi. Lalu ada magnum, tempat pembentukan albumin. Setelah itu ada ismus, tempat pembentukan membran telur. Dan uterus, tempat pembentukan cangkang keras telur dari kalsium. Selanjutnya ada kloaka sebagai tempat keluarnya telur. Bagian reproduksi burung merpati jantan. Yang pertama itu ada testis. Nah, burung jantan ini memiliki dua testis, yang dimana testis adalah organ reproduksi utama pada burung jantan yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, testis burung ini biasanya terletak di dalam tubuh dan ukurannya dapat membesar selama musim kawin untuk mendukung produksi sperma yang lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran yang menghubungkan testis dengan kloaka. Fungsinya itu adalah untuk mengangkut sperma dari testis ke kloaka selama proses reproduksi. Nah, vas deferens ini juga berperan dalam menyimpan sperma sementara sebelum diejakulasi. Nah, yang ketiga itu ada ureter. Ureter ini adalah saluran yang mengangkut urin dari ginjal ke kloaka. Pada burung, sistem ekskresi dan reproduksinya ini saling terhubung di kloaka, sehingga ureter berperan dalam mengeluarkan limbah nitrogen atau urin dari tubuh. Dan yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka adalah ruang tunggal tempat bertemunya saluran reproduksi, ekskresi, dan pencernaan. Kloaka ini berfungsi sebagai jalan keluar bagi urin, fases, dan sperma. Pada saat kawin, kloaka burung jantan dan betina ini bersentuhan untuk memindahkan sperma ke tubuh betina.